Kita shalom. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu. Mari persiapkan hati kita sebentar, kita akan masuk dalam hadirat Tuhan. Ya Yesus, terima kasih Tuhan. Hanya Engkau saja yang layak menerima segala pujian kami di pagi hari ini. Hanya Engkau saja yang layak menerima segala hormat, pujian dan kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Pada pagi hari ini kami datang dengan kerinduan mempersembahkan korban syukur kami. Tuhan, Kau bertakhta di atas segala. Terima kasih Tuhan buat segala kebaikan Tuhan. Sepanjang minggu ini dengan berkat yang melimpah Kau telah curahkan bagi hidup kami. Dan pada pagi hari ini kami datang Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Saat ini akal kami masuk dalam hati. Saat berharapan memandang wajah-Mu, memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwa. Mari bawa kami masuk dalam, bawa daku erat dalam peluk, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan, amin, kekudusan-Mu Bapa. Selalu Tuhan, rindu selalu diam dalam Bapa. Amin. Inilah yang menjadi kerinduan hati kami Tuhan, menikmati kasih-Mu Tuhan. Kita angkat pujian dengan kesungguhan hati, sekali lagi katakan Saat-Mu. Tak kala kami berharapan dengan Tuhan dan memandang wajah-Mu Tuhan, Yesus kekasih jiwa kami. Bawa daku kasih, hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu Tuhan, amin, ku rasakan, oh Yesus, kekudusan-Mu. Menjadi kerinduan kami Tuhan, kami rindu selalu terus selalu diam dalam Bapa. Amin, menikmati kasih-Mu, menikmatilah hasil. Sama katakan hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu Tuhan,
Penuhi setiap kami dengan hadirat-Mu di pagi hari ini Tuhan. Coba Tuhan katakan sama-sama hadirat-Mu. Hadir. Terima kasih untuk hadirat-Mu. Pada pagi hari ini kami rindu hadirat-Mu Tuhan, tetap saja. Yang menjadi kerinduan hati kami Yesus. Penuh setiap kami yang datangkan kerinduan, mempersembahkan korban syukur kami. Yesus, ku rindu selalu Yesus, selalu Tuhan yang datang. Amin Tuhan, menikmati kasih. Oh, anugerah-Mu, oh hadirat-Mu Tuhan. Hadirat Tuhan di pagi hari ini. Penuhi setiap kami, menikmati kasih-Mu Tuhan. Menikmati anugerah-Mu. Kita berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Allah kita. Oh, mari kita sembah Dia. Mari nikmati hadirat Tuhan. Mari persembahkan korban pujian bagi nama Dia. Mari sama-sama kita menyembah Dia. Oh, la 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 maya la la maya la mas. La 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 la. La 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 la. Bersyukur kepada Tuhan sebab Dia baik, Bapak Ibu Saudara. Naikkan pujian bagi Dia, naikkan mazmur bagi Allah kita.
jemput kita semua bangkit berdiri Bapak Ibu. Masih tetap dalam hadirat Tuhan. Mari naikkan pujian syukurmu kepada Tuhan. Dia begitu baik pagi hari ini Bapak Ibu. Merasakan kebaikan Tuhan, mari bermazmur bagi nama Dia. Sembah Dia. Allah kita layak menerima segala penyembahan kita. Jangan hanya berdiam Bapak Ibu, naikkan syukurmu kepada Dia. Layaklah Engkau menerima segala hormat. Layaklah Engkau menerima segala pujian kami Tuhan. Ya haleluya. Haleluya. Layaklah segala bangsa ku sujud. Kedua belah tangan kita dan kita angkat pujian ini. Kita akan berikan penghormatan kepada Allah kita. Cuma Tuhan saja katakan. Inilah pengakuan hati kami bahwa Engkau saja yang layak. Yesus terima kasih. Kau yang kudus, layani. Tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Kau saja yang lain yang menerima segala pujian Tuhan, segala hormat dan kemuliaan. Terima kasih untuk pagi hari ini Tuhan. Terima kasih untuk kehadiran-Mu Tuhan. Dan pada pagi hari ini sebentar kami akan bersiap memuji Tuhan. Menyenangkan hati Tuhan, bersorak-sorai bagi nama Tuhan. Bertaktalah Tuhan di atas segala pujian kami. Terpujilah nama-Mu ibadah kami pada pagi hari ini Tuhan. Mulai dari awal pertengahan dan hingga akhir. Biarlah pimpinan Allah, tuntunan Allah. Biarlah semuanya kami boleh bersuka cita. Mengalami Tuhan di pagi hari ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami bersyukur. Jemaat Tuhan yang bersuka cita sama-sama katakan.
Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan dong. Seperti biasa Bapak Ibu, mari lihat kanan kiri kita berikan salam. Katakan Tuhan itu baik, amin. Bapak Ibu, siapa kita shalom. Halo. Apa kabar? Luar biasa. Bapak Ibu diberkati pada pagi hari ini. Amin. Mari kita memuji Tuhan. Semua hari adalah harinya Tuhan. Dan pada pagi hari ini, harinya Tuhan. Itu sebabnya kita bersuka cita. Ayo dong, gerakan badan kita. Kita bersuka cita bagi nama Tuhan. Hari ini, hari. Ayo dong. Bersuka cita, amin. Oh, oh. Hari ini, hari yang mari kita dalam Tuhan bersuka. Oh, angkat tangan kita sama-sama katakan bersuka. Ayo dong, sukacita dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka, amin. Sekarang bersuka, bersuka. Sama-sama katakan hari ini, hari yang telah hari ini katakan amin. Hari ini, hari yang telah. Terima kasih Tuhan, kami bersuka cita. Oh, oh, dalam Tuhan bersuka. Hati kami limpah dengan sukacita Tuhan. Sama-sama katakan. Suka, bersuka. Sekarang suka, bersuka. Bersuka, sama-sama katakan bersuka, amin. Terima kasih Tuhan, hati kami limpah dengan sukacita pagi hari ini. Oh Yesus, terima kasih. Bersuka. Sekarang bersuka, bersuka. Dengan sukacita sekali lagi katakan. Kita yang bersuka cita pada pagi hari ini, amin. Haleluya. Mari kita terus memuji Tuhan. Kita percaya bahwa janji Tuhan iya dan amin dalam hidup kita, amin Bapak Ibu. Amin. Haleluya. Ayo dong, kita semangat memuji Tuhan pada pagi hari ini. Hatiku percaya. Katakan sama-sama, Tuhan bangga. Ayo tepuk tangannya mana dong? Hanya padamu Kaulah menang dan kota
katakan, Tuhan tak berkuat. Oh, oh, oh. Ya gunung batu dan keselamatan hanya padamu hati. Oh, oh. Kaulah menatang kota. Ayo dong dengan sukacita sama-sama katakan, ku mau selalu sebab cintamu takkan pernah berubah. Hati kami percaya Tuhan, walau berada, namun kasih selalu. Ku mau selalu bersyukur, ku mau selalu, amin. Cintamu takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung, namun kasih setiamu. Sekali lagi ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pernah. Kasih setiamu tak pernah. Kasih setiamu Tuhan tak pernah. Mari dong berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudaraku. Bapak Ibu bersuka cita pada pagi hari ini. Amin. Saya percaya bahwa kita semua bersuka cita. Haleluya. Baik Bapak Ibu Saudaraku, sebentar kita akan mendengarkan warta jemaat. Oke, kita mau kasih tepuk tangan buat saudara-saudara kita yang berulang tahun. Tanggal 3, Ibu Sihite. Wih, bentar lagi nih Ibu Sihite ya. Bu Sihite makin lama makin muda Bu Sihite. Ada Ibu Jenny ya. Tanggal 3 juga sama, kompak ini ya. Tanggal 11 itu ada Forlan. Kemudian tanggal 9 ada Tante Yoyok. Ya, Ibu Lia Setiawan. Tanggal 15 Juni ada Bapak Gunawang. Wah, luar biasa. Tanggal 18 ada Saudara Eka. Wih. Iya. Kemudian tanggal 19 Juni ada Saudari Veronica. Tanggal 26 ada Saudara Yosua Hutahayan. Tanggal 27 Juni Saudara Emerald ya. Tanggal 29 ada Nova Hutahayan. Oh tante kompak ya anaknya ya. Ulang tahunnya deketan. Terus tanggal 30 Juni ada ulang tahun Ibu Gembala kita ya. Tuhan Yesus memberkati. Baik Bapak Ibu Saudaraku, demikian menjadi warta jemaat. Saya undang kita semua bangkit berdiri Bapak Ibu. Dan persiapkan hati kita sebentar kita akan masuk dalam hadirat Tuhan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan dan Tuhan mengundang kita untuk perjamuan di pagi hari ini. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus.
di saat badai, di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama Bapa kerajaan semesta, ku terhadap Kau. Terima kasih Tuhan, nanti kami tenang Tuhan. Katakan, jiwaku dalam Kristus, dalam Kristus. Lihat kuasanya, lihat gua dalam keheningan, dalam keheningan, di saat badai, di saat badai bergelora. Amin Tuhan, bersamamu Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang. Di tengah badai, akan terbang bersamamu Bapa Kau Raja atas semesta, cuma Tuhan katakan, di saat. Terima kasih Tuhan. Ku akan Bapa Kau Raja atas, ku tenang. Mari sama-sama sekali lagi katakan, saya persilakan kepada hati bersamamu Bapa saat badai
bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta, dengan sebab kau Allah ku tenang sebab kau Allah, ku tenang sebab kau Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami rasakan lawatan Tuhan bagi setiap kami. Dan pada sebentar kami mau dengar firman-Mu. Terima kasih Tuhan, pujian sembah kami. Bela Tuhan terima dengan hati yang senang. Dan sebentar kami mau duduk diam mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus urapi kami semua. Urapi telinga pendengaran kami. Pada saat kami mendengar, kami merenungkan dan kami melakukan firman-Mu. Dan kami membagikan lewat kesaksian hidup kami. Terima kasih Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus, kami siap dengar firman Tuhan. Haleluya. Amin. Ibu Linda itu bisa jadi singer. Shalom. Shalom. Puji Tuhan, kita dengar firman Tuhan. Ya, tubuh kita ini bait Allah. Kita harus beribadah kepada Tuhan dimanapun. Makanya Yesus bilang, bukan di sini, bukan di sana, bukan di gunung sana, tetapi dalam roh dan kebenaran. Amin. Apa misi Tuhan bagi setiap kita? Kenapa Tuhan harus naik? Dan akibat daripada Tuhan naik ke surga. Kita lihat di dalam Markus 16 ayat 14. Ya, saya baca ayat 14, saudara baca ayat 15. Akhirnya ia menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan. Dan ia mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka. Oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat dia sesudah kebangkitannya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum." Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Amin. Kita lihat apa dikatakan oleh firman Tuhan. Akhirnya ia menampakkan diri kepada ke-11 orang itu. Siapa 11 ini? Muridnya kan 12. Kok 11 ya? Hah? Kenapa Yudasnya kenapa? Udah gantung diri ya? Karena kesalahan dia sendiri. Ya. Lalu dikatakan ketika mereka sedang makan dan ia mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka. Oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat dia sesudah kebangkitannya. Saudara, ayat ini saya rasa bukan untuk murid-murid, tapi untuk sekarang banyak orang namanya orang Kristen, tapi dia nggak percaya. Satu, bahwa Yesus adalah Tuhan. Yang kedua, dia sudah naik ke surga, dia sudah bangkit. Dan tiga, dia sudah naik ke surga. Banyak. Ini kita seperti murid-murid sebelah sini, saudara. Setiap hari kita rasakan berdoa ke gereja. Ya, baca Alkitab. Tapi kita persis kayak murid. Dia percaya. Yesus itu sudah bangkit dan saudaraku yang dikasih dalam Tuhan. Dia sudah naik ke surga. Tapi saya percaya hari ini, saudaraku, dengan serentak kita katakan, aku percaya. 1, 2, 3. Saudara harus tegas sama diri saudara. Tidak ada yang membuat saudara bimbang lagi. Tapi aku percaya bahwa Yesus sudah mati, menebus dosaku, menggantikan aku yang tadinya aku harus mati oleh kutuk. Tapi aku hidup oleh pengorbanan Kristus. Dan yang kedua, kita akan katakan bahwa kita percaya dia sudah bangkit. Amin saudara. 1, 2, 3.
Aku percaya dia sudah. Iya, saudara tegas. Coba masih ada yang tutup mulutnya ini. Coba. Dengan yakin saudaraku. Itu harus diucapkan. Harus diomongin saudara. Kadangkala saudaraku yang dikasih dalam Tuhan. Nah itu yang seringkali membuat kita ragu-ragu. Ya, ada orang yang datang begini katanya kita percaya. Ada orang yang datang begini katanya kita percaya. Ya saudara, kita harus punya keyakinan dan percaya Yesus sudah bangkit. 1, 2, 3, aku percaya Yesus sudah bangkit. Saudara harus percaya bahwa Yesus sudah bangkit. Lalu apa dikatakan? Banyak mereka yang tidak percaya. Tapi saya yakin di tempat ini semua kita sudah percaya bahwa Yesus sudah bangkit. Amin. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Nah, ini masalahnya. Kita ini udah semua pernah pergi menginjil. Kok diam? Nginjil tetangga, nginjil teman sekantor, atau apalah saudaraku yang dikasih orang di sekitar saudara. Ya, beritakan Injil. Kata Tuhan apa? Dari Yerusalem, Yudea sampai ujung bumi. Ini seringkali mulut kita nggak mau buka mulut untuk mengatakan bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan dia sudah mati untuk saya dan bangkit. Dan pada hari 40 hari sesudah bangkit, Yesus naik ke surga. Saudara, kita harus diri kita dulu kita yakinkan. Oh saudara nggak percaya, nggak mungkin saudara menceritakan ke orang lain bahwa Yesus sudah bangkit. Ya, yakinkan dirimu dulu. Saya yakin banyak orang Kristen, saudara puluhan tahun dari mama punya perut, dia bilang Kristen, tapi suka nggak percaya. Ah nggak mungkin saya sembuh, nggak mungkin saya, saudara mesti percaya. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan ini penekanan. Yang percaya akan dibaptis dan diselamatkan. Ada yang di sini belum dibaptis? Cuma William yang angkat tangan sama Gio. Ya, nanti udah gede baru baptis. Ya, kita lihat bahwa sesungguhnya kita harus dipercaya dan dibaptis. Yang ke-17 ayat 17 ya, dikatakan apa saudaraku? Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan. Ada yang pernah mengusir setan-setan? Ada apa-apa manggil pendeta. Mengusir setan, saudara udah dikasih kuasa. Kita harus percaya bahwa kita sudah diberi kuasa untuk mengusir setan. Kita harus percaya ya bahwa saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, kita diberi kuasa mengusir setan demi namaku. Mereka akan bicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Ya, memang ini ada yang banyak pengertian bahwa ini bahasa roh. Tapi sebenarnya juga saya ambil satu bahasa baru. Bego lo apa lo. Sekarang udah enggak. Orang yang percaya Tuhan. Masa ngomong bego ya. Atau apalah. Ya, ngomongnya udah bahasa yang baru. Ya, Tuhan memberkati. Amin. Ada yang setiap hari pernah bahasa mulut dan keluar, Tuhan memberkati. Ya. Sekalipun datang penagih hutang, saudara bilang Tuhan memberkati. Penagih hutang datang bayar saudara. Lalu dikatakan saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, ya bahasa baru, bahasa yang baru, yang selalu memberikan yang sakit kita doakan, yang lemah dihiburkan, dikuatkan. Ya. Makanya di dalam Mazmur Daud pasal 1 ayat 1, jangan engkau pergi ke orang pencemooh apa-apa. Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan. Ya, karena dia akan mengeluarkan perkataan, hantam aja dia, ini aja, itu, ini. Biasanya suka begitu saudara, orang yang jauh dari Tuhan. Orang yang tidak kenal Tuhan. Tapi kita akan bilang, oh aku gini-gini. Tuhan berkati. Kemarin saya baca satu, mungkin saudara juga tahu. Ya, sekarang lagi top hit. Seorang yang lagi top, Bapak Aing teh. Ya, dia cerita, ya, update, ya terus. Dan apa yang terjadi? Iya, begini-begini tentang keluarganya. Orang kan usil tanya, kenapa kamu bercerai? Istrinya bilang gini, ini, gitu. Nah akhirnya dia bilang, apa saudara yang dikasih dalam Tuhan? Ya semua juga membela diri sendiri.
Dan akibatnya apa saudaraku yang dikasih dalam? Makanya ini istri-istri kalau lagi berantem sama suami, jangan cari minta nasihat sama lain jenis. Ya. Mau dia guru agama, mau dia pendeta. Sekarang pendeta nggak boleh loh. Kalau konsultasi sama laki perempuan 4 mata. Itu banyak kasus. Ya. Ini apa lagi? Ya, saudara minta nasihat. Akhirnya cinta bersemi. Akhirnya umroh bareng. Ya. Dan akhirnya akhirnya terjadi semuanya. Saudara, nih kita lihat ini. Minta nasihat jangan sama yang lain jenis. Kalau misalnya kamu perempuan, minta nasihat ke perempuan. Ke ibu gembala. Kalau laki-laki, minta nasihat. Tapi kalau suami istri datang bareng, ya gak apa-apa. Atau dipanggil itu suaminya. Atau dipanggil istrinya. Kenapa kamu benar gak kamu begini? Ya, jadi bukan kita mendengar sebelah pihak. Ya, jangan sekali-kali jemaat Tuhan saya ingatin. Jangan konseling sama lain jenis. Kalau engkau punya sendiri. Kasus di gereja banyak. Orang Kristen banyak. Apalagi di tetangga kita. Ya, jadi saudaraku bahasa-bahasa baru. Bahasa yang membangun. Bahasa yang menghibur. Itu Tuhan bilang orang yang penuh dengan Roh Kudus dikatakan adalah dia akan memberikan bahasa-bahasa membangun, menasehati, menghibur, menguatkan. Itulah bahasa-bahasa baru. Ya, bukan malah semakin menghantam atau menekan dia. Dan dikatakan apa? Mereka akan memegang ular dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Ada di sini yang pernah minum racun maut? Ada yang pernah megang ular? Atau terminum racun? Ada yang lupa merenya. Untung enggak lewat. Tuhan masih sayang. Ya, makanya katanya mereka tidak celaka. Ya, lalu dikatakan mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Bukan dikit-dikit panggil pendeta. Enggak saudaraku. Saudara sudah semua ini diberi kuasa. Ya kalau masih waktunya ini ya enggak apa-apa. Tapi malam-malam tengah malam. Wah Pak Pendeta, Ibu Pendeta, apalagi Pak Pendetanya sendiri. Ibu Pendetanya udah sendiri datang, nyupir lagi malam-malam. Waduh ngantuk-ngantuk bisa ini ya. Saudara harus berdoa, saudara harus percaya. Di sini dikatakan percaya bahwa Tuhan sudah menebus kita. Percaya bahwa engkau juga dipakai Tuhan. Ya. Jangan jadi anak kecil aja, kita kan terus naik. Ya, kapan? Orang sekolah juga ada naiknya, TK, SD, SMP, SMA, kuliah, jadi sarjana, S1, S2, S3, S apa, semua juga ada di situ. Tinggal milih. Gak usah tunjukkan ijazahnya ke saya. Saudara gak percaya, saya S1, apakah saya harus tunjuk di gereja ini? Saya S1 loh. S1 saya biarpun dapat, saya sekolah 3 minggu, tapi kayak, karena guru saya Roh Kudus. 3 minggu semua teler sakit saudaraku. Bayangin ini otak biasanya kan semua mesti dapat S1 atau pingsan semua sampai ada yang masuk rumah sakit, ada yang karena ini otaknya terus dicejelin. Ya, biasanya Roh Kudus, biasa karunia lidah langsung seret-seret. Sekarang enggak, kita harus tahu bahasa Ibrani. Tulis doa Bapa kami. Bahasa Ibrani. Apa enggak tenggen semua. Lulusnya itu sih ujiannya. Kalau bisa tulis bahasa Ibrani, doa Bapa kami, baru lulus. Dulu saya bisa, makanya saya lulus. Kalau enggak saya enggak lulus. Sudah. Sekarang suruh nulis lagi saya enggak. Tulis bahasa Ibrani, bukan ngomong aja saudaraku. Itu bahasa Ibrani kayak bahasa apa? Tulisannya itu kayak apa? Nah itulah kalau memang udah mengandalkan Roh Kudus dia terus. Ya, akhirnya semua lulus. Enggak tahu sengaja diluluskan enggak tahu. Supaya enggak hesek. Iya, kok kita ributin? Coba saya tanya satu-satu, ini punya ijazah enggak ini? Capek kali saya mikirin ijazah saudara, mau saudara sarjana mau enggak. Itu urusan kita. Ya, udah orang udah mau mati aja mesti segala ditanyain. Ya. Lalu dikatakan apa? Kita harus percaya Tuhan sudah menebus dosa kita dan Dia sudah bangkit dan kuasa Tuhan menyertai kita. Ya, anak saudara sakit doain.
Suami doain, istri doain. Jadi selalu berhubungan dengan Tuhan. Saya ingin sampaikan, selalu kita mesti punya hubungan baik sama Tuhan. Bukan hanya, ke gereja rajin apa. Kau punya jam-jam doa, kau punya jam-jam baca firman Tuhan. Hubungan sama Tuhan itu harus. Jadi supaya kita tidak gampang putus asa. Masalah boleh datang, nggak ada. Tapi tadi lagu tadi apa? Di saat badai bergelora, ku akan terbang. Ya Ibu Santun, bersamamu. Terus, Bapa kau atas semesta, ku tenang sebab Allahku. Enak gak dengar lagu itu? Dikatakan sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia lalu duduk di sebelah kanan Allah. Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, kita lihat mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru. Ya, kali lagi saya katakan nih, bangku ini masih banyak yang kosong, nggak tahu ini. Coba ini pada beritakan Injil enggak ini? Cerita tentang Tuhan enggak? Apa sibuk sama dagang aja? Kau dagang boleh, tapi pasti ada orang cerita apa. Sampaikan Tuhan, Tuhan baik. Amin, Tuhan menolong. Satu orang bawa satu aja jiwa kepada Tuhan. Enggak usah lama-lama, 1 tahun. Ada yang 1 tahun bawa jiwa 1. Kasihan deh lu. Ya, kita mau belajar ya. Jangan apa-apa, itu mah tugas pendeta. Tugas saya mah enggak. Saya kan jemaat. Nah, tugas kita semua. Ya. Lalu dikatakan di dalam Lukas pasal 24. Apa dikatakan firman Tuhan? Lukas 24 ayat 50 sampai 51. Dikatakan begini saudaraku. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Jadi ada beberapa ayat yang mengatakan bahwa Yesus terangkat ke surga. Ya, jadi saudara jangan ragu lagi. Karena banyak orang Kristen ragu soal ini. Ya. Mereka sujud menyembah kepadanya dan lalu pulang ke Yerusalem dan sangat bersukacita. Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, kita lihat bahwa di dalam Yesus naik ke surga, sebelum dia naik, dia menyampaikan pesan yang tadi. Di dalam Markus 16, beritakan Injil. Biarlah kita bukan lagi bahasa-bahasa yang hidup yang belum bertobat, tapi bahasa-bahasa baru. Ya. Kita beritakan, kita sampaikan bahasa yang membangun, bahasa yang menghibur, bahasa yang menguatkan sama kita. Lalu saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, bahwa tanda-tanda yang tadi yang kita sudah baca, Tuhan memberikan tanda-tanda itu dan menyertai kita. Dan yang kedua, bahwa sesungguhnya Roh Kudus, kuasa Roh Kudus menyertai kita. Kisah 1 ayat 8. 8 Tetapi kamu akan menerima kuasa, kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. 9 Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Terangkatlah Yesus. Jadi gak perlu lagi kita ragukan bahwa Yesus memang diangkat, terangkat ke surga. Ya, saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, dan kita tahu 10 hari kemudian sesudah Yesus terangkat, maka dikatakan apa saudaraku? Roh Kudus di dalam ayat yang ke-11. Yesus yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali. Cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Saudaraku, kita lihat bahwa Yesus dikatakan saudara, dia terangkat ke surga dan sekarang kita akan menunggu Yesus kembali dan dia akan mengangkat kita. Amin. Ada yang mau diangkat di sini? Nanti pada saat masa pengangkatannya. Wah, indah sekali saya rasa. Jadi saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, kita tidak perlu ragu lagi saudaraku, bahwa sesungguhnya Yesus terangkat ke surga. Tuhan Yesus ke surga ngapain saudaraku?
Wah, semua hafal. Ada tempatnya udah tersedia, yakin? Amin. Kok sedikit yang amin? Rumahnya udah selesai, Om Panolo. Apanya yang belum? Dapurnya? Wah, nanti rumahnya masing-masing Ibu Panolo. Iya. Karena nggak nyari-nyari, kita serumah ya. Enggak. Surga mah lantainya emas. Amin. Ya. Jadi saudara hanya apa dikatakan? Hanya percaya. Enak kan? Enggak kudu bayar duit. Di sini kita mau beli rumah kudu bayar uang. Tinggal mau beli rumah yang kayak apa saudaraku? Yang miring ke kiri, miring ke kanan. Ada istilahnya entong ke depan. Itu tuh, apa katanya? Masih percaya feng shui. Iya kan? Banyak sekali ribet hidup di dunia ini. Sebenarnya di surga itu paling enak. Makanya gak usah ragu lagi, gak usah takut. Ya, di bumi ini ribet. Saya bilang kenapa ribet? Ya, masuk rumah pintu mesti gini. Kalau enggak matahari dari sana dari sini. Masuk mesti beli satu-satu perabotannya. Mesti ini itu ini. Ya, Tuhan menyediakan tempat. Kita baca ayat ini supaya saudara rada terhibur. Saya lihat banyak kali yang sedih, pusing. Sekarang ada yang bilang sekarang lagi susah tante, ekonomi ini susah. Om Panolo susah. Enggak ya. Tante Cuncun susah enggak? Asal ada apa? Itu GPI pisan itu mah. GPI tulen. Asal ada makan, minum, cukuplah. Bener. Itu GPI tulen. Biar tinggal di pinggir sungai juga happy. Kenapa? Asal ada makan, minum. Ya. Saya benar ya. Nanti soalnya apa? Itu mah di bumi sementara. Nanti kita kan punya rumah yang benar di surga. Kemarin ada yang kesaksian. Teman itulah saya bilang. Jadi kapan itu dia pernah kejadian tiba-tiba dia diangkat. Udah terangkat. Terus waktu itu dia lagi apa gitu. Pokoknya tiba-tiba dia pingsan. Terus tiba-tiba diangkat katanya dia. Terus orang berjubah putih bilang gini. Ayo lihat dulu itu. Enggak mau. Kenapa enggak mau? Ya saya tahu pasti bagus. Nanti saya enggak mau turun lagi. Kasihan suami saya. Enggak ada yang urus. Masih mikir suaminya loh saudaraku. Enggak tahu di sini ada yang suka masih mikir suaminya. Iya saya pernah. Saya diangkat. Tiba-tiba saya diajak lihat dulu tempatnya bagus. Iya saya tahu bagus Tuhan. Tapi saya enggak mau. Kasihan suamiku. Ya ilah. Masih kasihan. Saya bilang gini, gimana tante? Kalau nanti Tuhan datang, si Om duluan berangkat, kenapa itu nggak ngajak sekalian? Ya, jadi bareng-bareng kan enak. Masih mikir, nggak Tuhan Yesus. Kalau saya mau, udah langsung ikut. Nah, benar nggak? Tante Cuncun juga pasti ya orang nggak ada yang ditungguin. Kalau yang masih suami, kasihan suamiku. Ya, nggak tahu kasihan suamimu kasihan nggak sama kamu? Nah itu lagi. Tapi sini mah baik-baik semua ya. Om Yosua ada senyum-senyum. Tante Reni ada sini? Oh ada di belakang. Awas loh kalau enggak. Ya. Jadi saudaraku, dia menyediakan tempat. Oleh sebab itu Tuhan bilang apa? Yohanes 14 ayat 1. Janganlah gelisah hatimu. Nah ini lagi. Percayalah kepada Allah. Percaya juga kepadaku. Nah berapa kali percaya. Tuhan gak bilang berapa banyak duitmu. Enggak. Percaya aja. Percayalah kepada Allah. Percaya juga kepadaku. Jangan gelisah. Jadi saudaraku mau orang bilang resesi sekarang lagi apa. Gak usah gelisah. Amin. Ini kata Tuhan jangan gelisah. Yang penting apa? Percaya. Yang penting apa Kak Lena? Ada makan, ada minum. Mau jalan-jalan ada. Mau ke Jepang, mau kemana ada. Iya kan? Percayalah kepadaku. Saudara, mungkin sedikit guyon. Tapi saya perlu tegaskan. Saudara tanamkan ini dalam hidup saudara. Sehingga saudara tidak akan gampang diombang-ambingkan pengajaran-pengajaran. Percayalah. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Ya. Lalu dikatakan jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi, Yesus sudah pergi ke surga untuk menyediakan tempat bagi. Iya.
Kemarin saya dengar Ibu Santun ke rumah sakit. Cepat-cepat saya datang ke rumah sakit. Kita puter-puter di rumah sakit. Mana sama Ibu Reni? Ayo, mana dia? Lagi ngobrol ketawa-ketawa. Saya bilang kok ada di sini? Aduh saya kedebak-kedebuk. Soalnya dengarnya kan udah pingsan lah, apalah. Aduh gimana ini? Akhirnya lagi ngobrol, lagi cerita-cerita sama teman. Lagi nunggu dokter. Saya bilang, rupanya jadwalnya belum ini. Jadi ketawa-ketawa. Pas saya, ayo kita ke sana. Santun lagi. Gak gelisah dia. Coba orang kan, wah tensi 200 kalau enggak gelebak. Wah apa yang terjadi? Ini ketawa-ketawa, nunggu dokter. Ya, luar orang GPI, percaya saja. Ya. Udah tertransfer saudara. Waktu saya mau cabut gigi pas ditensi sama dokter 200, saya nggak rasa apa-apa. Bu nggak bisa dicabut giginya. Ibu mesti ini katanya turunin. Setiap hari saya minum obat darah tinggi tapi kenapa? Ya berapa mili? 5 mili. Mesti naik 10 mili. Hah? Nggak mau saya mah. Saya ke dokter internis. Ke dokter mana? Spesialis. Bayangin sebulan saya dicek, dikontrol sama dokter itu. Saya harus cek. Lalu saya pikir-pikir, kenapa ya saya jadi diperbudak. Saya lihat Ibu Santun kemarin santai saya 200. Tensinya nggak rasa apa-apa sama kita. Tapi saya yakin udah tensi kita turun ya. Makanya jangan suka marah-marah. Jangan suka marah-marah. Kalau udah timbul marah-marah, ya saudara apa? Karunia lidah membangun iman saudara. Tensi 200 bahaya ya Pak Victor? Pak Victor pernah 200? Saya pernah 200. Tidak rasa apa-apa. Di rumah saya ini banyak alat. Tuh Om Luki itu asam urat lah, diabetes lah. Pagi-pagi udah siap diperiksa semua. Ya. Saya punya dokter di sini Om Luki. Dia pagi periksa, ambil darah, apa. Habis puji Tuhan semua normal. Amin. Karena apa? Kita percaya. Kalaupun memang Tuhan bilang, ayo pulang. Rumahnya sudah siap, disediakan oleh Tuhan. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Amin. Tuhan bilang, murid-murid bilang, dan kemana aku pergi kata Tuhan, kamu tahu jalan ke situ. Emang kita tahu Tuhan mau kemana, jalannya apa? Tuhan bilang apa? Apa kata Yesus? Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Saudara masih ragu akan ketuhanan Yesus? Akulah jalan, akulah kebenaran, dan akulah kehidupan. Amin, Ko Hendra? Yes. Jangan diragukan ketuhanan Yesus. Ya. Kenapa saya berulang-ulang? Karena sekarang banyak orang Kristen, hamba Tuhan aja sudah meragukan ketuhanan daripada Yesus. Dialah jalan, dialah kebenaran, dan dia kehidupan. Keadaan sekarang boleh orang bilang bagaimana. Tapi yang penting bagi engkau dan saya, jangan gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah dan percaya juga kepada aku, kata Tuhan. Itu. Jadi Tuhan tidak akan pernah membiarkan engkau. Mungkin engkau tidak diberi makan daging. Tapi Tuhan memberi engkau cukup makan. Ya. Kalau mungkin berasmu pas-pasan, sedikit makan nasi udah cukup. Ya. Tapi yang penting saya perlu sampaikan kepada saudara. Bukan kita menantang Tuhan. Segala sesuatu yang kau lakukan dalam nama Tuhan Yesus. Jangan lupa berdoa. Apalagi kalau makan udah enak, lupa langsung dimakan. Nah, ada nggak di sini begitu? Ya, nggak diinin lagi. Lupa berdoa, makan aja. Jadi makan, jangan main-main saudaraku. Berdoa supaya kalau ada orang jahat mau kasih racun sama kita, saudara nggak kena. Ya. Jadi jangan percaya sama manusia, percaya sama Tuhan. Amin. Sekalipun orang kasih racun, kalau engkau percaya kepada Tuhan dan engkau berdoa apa yang engkau makan dan minum juga harus berdoa saudara. Dan engkau akan diberkati. Saya punya dokter gigi langganan saya. Udah janji mau ketemu, mau ini.
Pas saya datang, susternya udah diam saya mau daftar. Rupanya anak si dokter dokternya kemana Bu? Udah nggak ada. Kenapa? Waktu Imlek makan keselak. Apa nggak kaget saudaraku? Ya. Kebetulan dokter ini saya udah hampir 30 tahun ya. Nah, saya cocok sama dia. Itu gigi saya ini ya. Sampai saya aduh, kemana ini harus cari dokter gigi ya. Dan saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, bayangin, kaget enggak? Lagi makan pas Sinja, Imlek, makan keluarga, keselak, langsung game. Jadi jemaat Tuhan yang saya kasih kabar, kasih tahu sekarang, hati-hati, jangan rasa wah gua kuat, gua hebat. Ya. Saya juga kalau nggak berdoa ini gigi bisa pada rontok. Kemarin nggak tahu ada yang ngasih, enak sih, tapi begitu mau digigit, saya takut gigi saya pecah. Ya. Apa ya, makan apa ya saya kemarin teh. Jadi saudara hati-hati ya. Kalau orang Batak bilang jangan terlalu mokus. Saudara tahu mokus? Hah? Mokus. Itu orang Batak bilang. Untung saya pakai bahasa Batak jadi nggak ada yang kesinggung. Nggak tahu sih saudara. Ulang parmokus. Ya. Jadi saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, yang terakhir saya mau beritahu kepada saudara, ya. Ini, biarlah firman Tuhan semua kita renungkan, ya. Kita harus percaya Yesus sudah bangkit dan naik ke surga, ya. Dan Dia menyediakan tempat bagi kita. Dan yang pertama, tugas kita di bumi belum selesai. Kita harus memberitakan Injil agar semua makhluk mendengar. Yang percaya dibaptis, maka diselamatkan. Hanya orang, sekali lagi saya bilang, hanya orang yang percaya kepada Tuhan Yesus yang masuk ke surga. Karena Dia adalah jalan. Ini jelas, akulah jalan. Murid-muridnya bilang, bagaimana kami ke sana? Kami tidak tahu. Maka Yesus bilang, apa? Kata Thomas, Tuhan kami tidak tahu kemana Engkau pergi. Bagaimana kami tahu jalan ke situ? Tuhan bilang, akulah jalan. Jadi kalau ada teman-temanmu bilang, kamu mau ke surga? Paling gampang Injil gitu. Ke surga cuma ada satu jalan. Yesus bilang, akulah jalan, kebenaran dan kehidupan. Kalau perlu ini tulis di satu kertas saudara. Murid-murid aja gak tahu jalan ke situ. Tapi Yesus bilang, akulah jalan. Amin. Jadi semua di jemaat Tuhan yang saya kasihi tidak ada lagi meragukan bahwa jalan ke surga hanya melalui Yesus. Pada saat engkau di dalam keadaan apapun, enggak usah engkau takut. Karena engkau percaya Tuhan sudah pergi ke surga menyediakan tempat bagi kita. Kalau udah waktunya semua, enggak ada yang bisa memaksa. Mau kita pakai apa juga enggak bisa. Ya, ada orang, saya udah bawa ke Singapura, udah bawa ke sana, nggak sana. Anaknya mati juga di Singapura, bawa pulang mayat. Ya, jadi enggak ada yang bisa menjamin duitmu, enggak bisa menjamin. Ya, saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, menjamin hidupmu. Yang bisa menjamin hidup kita hanyalah siapa? Hanyalah siapa? Hanya Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati. Amin. Kurang lama sekarang. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu yang kami sudah dengar. Dan kami mau mempertetapkan hati kami. Kami tahu situasi sekarang banyak orang, bahkan orang-orang yang dikatakan orang Kristen, mereka bimbang, khawatir, takut. Tetapi Tuhan, pagi hari ini kami diteguhkan, yaitu kami percaya bahwa Engkau sudah bangkit. Tuhan, Engkau sudah naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi setiap kami. Sehingga kami yang sakit disembuhkan, Amen. yang lemah dikuatkan, Amin. yang berbeban berat dipulihkan. Amen. Dan kami yakin keuangan kami, pekerjaan kami, Tuhan berkati. Sekalipun orang katakan sekarang sulit pekerjaan, banyak usaha-usaha yang ditutup, karyawan yang di PHK. Tapi Tuhan kami percaya, janji-Mu iya dan amin. Kami percaya Tuhan tidak pernah tinggalkan. Karena Engkau sudah mati buat kami, bangkit. Dan Engkau naik ke surga ya Tuhan. Dan Engkau memberikan kekuatan, kuasa Roh Kudus untuk selalu menyertai kami. Dan memberikan kami kekuatan, menghibur kami. Dan memberikan kami sukacita.
Terima kasih Bapak. Berkati jemaat-Mu ya Tuhan. Hamba tidak tahu apakah mereka, apa yang sedang mereka gumulkan. Tapi satu hal yang hamba tahu, bahwa Tuhan tidak pernah tinggal diam. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Terpujilah nama Tuhan Yesus kekal selamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Dengan sayapmu naungi dalam kuasa
saat badai, di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama. Saat badai, di saat badai bergelora, akan terbang bersamamu. Bangau Raja Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, perjamuan kudus diberikan kepada setiap orang yang sudah dibaptis. Jikalau roti dan anggur yang ada di tangan saudara sudah dapatkan, boleh diperiksa kembali, dan bagi rekan-rekan yang belum mendapatkan boleh diambil kembali sebelum kita makan dan minum sehidangan dengan tubuh Kristus. Mari kita mohon pengampunan kepada Tuhan. Kita dengar firman. Firman Tuhan berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darah anak manusia, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Maka aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Kita angkat roti lebih tinggi di atas kepala kita. Ketika murid-murid sedang duduk-duduk dan makan bersama, Yesus mengambil roti serta memecahkannya dan berkata, inilah tubuhku, tubuh perjanjian yang diberikan kepada setiap orang untuk pengampunan dosa. Perbuatlah demikian setiap kali engkau mengingat aku. Kita makan dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kemudian ia mengambil cawan, kita angkat cawan lebih tinggi di atas kepala kita dan berkata, inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk penebusan dosa. Perbuatlah demikian setiap kali engkau mengingat aku. Kita minum dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. Mengalirlah Roh Kudus, betapa besar kasih setia Yesus. Oh, haleluya.
Bapak Ibu diberkati pada pagi hari ini, amin. Baik, kita semua diberkati Tuhan. Sebentar kita akan memberikan persembahan. Mari persiapkan persembahan yang terbaik. Dan nanti dari sebelah kiri saya, sebelah kanan saya. Kita memuji Tuhan, segala puji syukur hanya bagi Tuhan kita, Yesus. Katakan, segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Oh, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Sekali lagi segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Katakan soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Sorak. Saya undang kita semua bangkit berdiri Bapak Ibu. Kita angkat pujian yang lebih sukacita lagi bagi Tuhan. Soraklah haleluya. Soraklah. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Silakan untuk Bapak Ibu Saudaraku. Apapun yang dikerjakan oleh tangan mereka, Tuhan buat berhasil. Amin. Dan juga keluarga, anak, istri, suami, Tuhan. Pengiringan, pelayanan, Tuhan Kau memberkati. Dan pekerjaan dimanapun anak-anakmu ini berada, Kau yang selalu memberkati. Bahkan kami semua juga yang hadir pada saat kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan segala kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Terimalah berkat yang daripada Allah Bapa, berkat damai sejahtera, berkat kasih sayang Tuhan Yesus, dan berkat persekutuan sukacita di dalam Roh Kudus yang akan selalu menyertai kita kemanapun kita pergi. Dari saat ini sampai selamanya, dalam nama Tuhan Yesus, kami terima berkat Tuhan dan kami tutup jam kebaktian kami. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, pencet like dan subscribe video ini ya, dan juga jangan lupa di komen. Oke? Bye bye.